Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat, limpahan karunia yang Dia limpahkan kepada kita. Di antara nikmat dan karunia agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ialah tatkala kita bisa duduk di majelis ilmu, tatkala kita bisa mengenal al-haq, kemudian kita mengikuti al-haq itu, mengikuti kebenaran itu. Begitu juga satu karunia manakala kita bisa mengenal kebatilan dan kemudian kita menjauhi kebatilan tersebut. Itulah karunia Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa yang sering kita panjatkan, Allahumma arinal haqqa haqqan, ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang hak itu adalah hak, yang benar itu adalah benar, warzuqna tiba'ah, dan berikan rezeki kepada kami untuk dapat mengikutinya. Ini menjadi poin, menjadi pelajaran bagi kita bahwa mengikuti kebenaran itu adalah sebuah rezeki. Wa inal batila batilan, dan perlihatkanlah kepada kami yang batil itu adalah batil. Warzuqna ijtinabah, dan berikan kekuatan atau berikan rezeki kepada kami untuk dapat menjauhinya. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah maksud kita di awal tadi, bahwa duduk di majelis ilmu, mengenal al-haq kemudian mengikutinya, mengenal al-batil kemudian menjauhinya, itu adalah karunia yang patut kita syukuri. Itu adalah nikmat, ya, nikmat. Karena agama ini adalah nikmat. Buktinya apa agama ini nikmat? Ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ihdina, berilah kami petunjuk, berilah kami hidayah kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang lurus itu, siratal mustaqim itu jalan yang bagaimana? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang yang telah Engkau beri nikmat. Ya. Nah, jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, nanti di dalam tafsir seperti sudah kita pernah bahas juga, siratal mustaqim maksudnya adalah al-Islam, jalan orang beriman.
Itu menandakan bahwa jalan Islam ini adalah jalan orang yang telah mendapatkan nikmat. Bahkan lebih tegas lagi nanti di dalam Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah aku cukupkan untuk kalian nikmatku. Nah, jadi yang dimaksud aku cukupkan untuk kalian nikmat itu nikmat berupa apa? Nikmat berupa Islam. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku ridhoi Islam itu menjadi agama kalian. Jadi Islam itu juga disebut sebagai nikmat. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekali lagi bersyukurlah kita bisa mengenal Islam ini. Cuma ada satu hal, ya, yang kemudian mesti kita ingat, kalau yang namanya Islam ini adalah nikmat, tapi di dalam prakteknya kok kelihatannya masih banyak yang belum nikmat berislam itu, ya. Kalau sederhananya saya kemudian menggambarkan begini, ini mungkin permisalan yang di beberapa tempat sudah saya sampaikan. Kalau yang namanya makanan itu, kalau dia nikmat itu apa rahasianya? Berarti resepnya itu sesuai. Kalau makanan itu tidak sesuai dengan resep, kelebihan garam dia akan asin, kekurangan garam dia hambar. Jadi kalau mau nikmat itu pas. Begitu juga di dalam beragama ini. Di dalam beragama ini, kalau mau nikmat beragama ini, resepnya harus pas, ya, sesuai dengan apa yang disyariatkan Allah dan Rasulnya. Kalau dilebih-lebihkan, ditambah-tambah agama ini, ya keasinan, ya. Munculnya bid'ah itu kan menyebabkan keasinan di dalam beragama, jadi tidak nikmat. Atau adanya hal yang seharusnya ada tapi ditiada-tiadakan, ya, dihilangkan, ya, hambar dia. Nah, mungkin bisa jadi penyebabnya itu kenapa tidak nikmat di dalam beragama, salah satu dari dua sebab itu. Kita melihat, ya, satu sisi memang kita syukuri di Indonesia mayoritas Islam, alhamdulillah, dakwah juga kita bisa, walaupun bukan berarti tanpa hambatan, tanpa rintangan. Cuma masih banyak juga yang belum bisa dilaksanakan dari segi hukum misalnya, kan masih sebagian saja. Tugas kita lah untuk mendakwahkan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus pas tadi, sesuai resep tadi? Nah, hendaknya ini saya jadikan sebagai muqaddimah, ya. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Hakim, ya, riwayat Al-Hakim. Nabi bersabda, "Innahu laisa syai'un yuqarribukum ilal jannati illa qad amartukum bih." Kata Nabi, sesungguhnya tidak satupun amal yang mendekatkan kalian ke surga melainkan telah aku perintahkan kalian kepadanya. Maksudnya apa? Semua amalan, semua ibadah, yang amalan dan ibadah itu bisa mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti diajarkan Nabi. Tidak ada satupun
ya amalan yang disembunyikan oleh Nabi, tidak mungkin. Nabi sendiri mengatakan tidak satu amal pun, tidak satu pun amal yang mendekatkan kalian ke surga melainkan telah aku perintahkan kalian kepadanya. Jadi kalau mau masuk surga, kerjakan saja amalan-amalan yang sudah diperintahkan oleh Nabi. Simple. Kalau jangan kita kemudian mencari satu amalan yang sama sekali tidak ada. Ya, padahal semua yang bisa mendekatkan kita ke surga sudah pasti diajarkan Nabi, tidak mungkin disembunyikan Nabi. Walaisa syai'un yuqarribukum ilan nari illa qad nahaitukum anhu. Dan tidak satu pun amal yang mendekatkan kalian ke neraka melainkan aku telah melarang kalian darinya. Begitu juga. Ya. Semua larangan, semua bentuk dosa, yang dosa itu bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka, sudah pasti disampaikan oleh Nabi larangannya. Jadi simpelnya gimana? Apa yang diperintahkan oleh Nabi laksanakan, apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa saja yang aku larang kalian darinya fajtanibuh, jauhilah, kata Nabi. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa saja yang aku perintahkan untuk kalian maka laksanakanlah semampu kalian. Nah, itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bersyukurlah kita bisa mengenal agama ini dengan baik, bisa duduk di majelis ilmu ini. Nah, kita melanjutkan pembahasan kita 2 pekan yang lalu. Ya. Walaupun saya tidak yakin semua ingat pembahasan 2 pekan yang lalu. Ya, tapi anggap aja masih ingat gitu ya. 2 pekan yang lalu kalau tidak salah kita membahas atau ada kaitannya dengan sebelumnya bahwa agama Islam ini terdiri dari 3 pokok ajarannya, 3 pokok penting ajaran di dalam Islam, yakni akidah, syariah, dan juga akhlak. Akidah hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan. Pilar pokoknya ada 6 yang kita kenal dengan rukun iman. Kemudian syariah ya, atau ibadah, itu pilar pokoknya ada 5 yang kita kenal dengan rukun Islam. Yang nanti bukan cuma rukun Islam ini kita sudah membahas. Kalau bahas fikih bukan cuma fikih ibadah, tapi juga ada fikih muamalah. Ada lagi fikih tentang keluarga, fikih munakahat atau fikih nikah. Ada juga fikih jinayat wal hudud, fikih tentang hukuman bagi pelaku tindak kriminal. Ya, ada jinayat, ada hudud. Di situ di jinayat ada kisos dan ada diat. Di hudud itu ya ada rajam, ada potong tangan, ada cambuk bagi peminum keras dan lain sebagainya. Ini fikih. Ya. Ada lagi fikih ya tentang politik, fikih siasah. Atau ada lagi hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara kita mengelola negara, memilih pemimpin dan lain sebagainya. Ada kitab namanya Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum-hukum yang berkaitan dengan kekuasaan, macam-macam. Dan kita diperintahkan untuk masuk semuanya. Udkhulu fi silmi kaffah, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Nah, pilar yang 5 itu pokok dasarnya saja, tapi masih ada yang lain. Kemudian akhlak. Akhlak ini ya kalau para ulama menyebutnya bukan dengan rukun tapi dengan makom, ya, kedudukan. Akhlak ini istilah lainnya juga adalah ihsan. Ihsan itu ada 2 makomnya. Yang pertama adalah makom musyahadah, yakni merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala.
dari kalimat anta'budallaha anta'budallaha ka'annaka ta'ahu. Beribadahlah kamu kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jadi supaya kita itu punya akhlak, supaya kita jujur, supaya kemudian kita baik, rasakan bahwa Allah itu hadiah. Nggak usah tanya hadiahnya Allah di sebelah mana, ya, bingung lagi nanti, ya. Tapi merasakan kehadiran. Tapi kalau tidak sanggup merasakan kehadiran Allah karena ini makom tertentu saja, hanya orang-orang saleh, fa illam takun ta'ahu fa innahu ya'uk. Jika kamu tidak sanggup merasakan kehadiran Allah, yakinlah Allah melihat kamu. Ini namanya makom yang kedua, makom muraqabah. Merasakan kehadiran, merasakan pengawasan Allah. Gampangnya tuh begini. Ini ilustrasi saja supaya mudah dipahami. Kalau di ruangan ini diadakan ujian, entah itu ujian sekolah atau ujian apa saja, ada pengawasnya di situ, hadir. Ya, pasti yang ada ini baik-baik. Ya, baik-baik. Kenapa? Merasakan kehadiran pengawas di situ. Tapi kalau misalnya pengawas ujiannya ke kantor, apa yang terjadi? Ya, udah. Soal yang di depan bisa pindah ke belakang gitu ya. Lembak jawabannya jalan. Tapi walaupun tidak ada pengawasnya, walaupun dia tidak melihat pengawasnya, tapi kalau dia tahu di ruangan ini ada CCTV-nya, tetap takut juga dia. Walaupun tidak ada, tapi kita diawasi ini. Nah, itu merasakan pengawasan. Itu muraqabah. Kalaupun kita tidak bisa merasakan kehadiran Allah, paling tidak ada keyakinan, ada pengetahuan di dalam diri kita bahwa Allah itu mengawasi kita. Banyak CCTV-nya Allah. Tanda kutip ya. Nggak bisa kita luput. Kalau CCTV buatan manusia, kadang-kadang ya tergantung kualitasnya juga. Ada itu maling, nggak jelas. KT-nya, plat motornya bisa salah-salah dibaca, kan masih bingung. Tapi kalau Allah jelas. Nah, itu akhlak. Nah, kita kembali, kita akan, walaupun tema-tema ini mungkin tema-tema yang sudah tidak asing kita bahas, tapi mungkin ada hal-hal secara konsep yang perlu kemudian kita bahas. Nah, tadi dalam hal akidah ada pilarnya, itu ada 6 yang kita kenal dengan rukun iman. Rukun yang pertama adalah al-imanu billah. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ingin sedikit pada kesempatan malam ini coba membahas poin ini, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin istilah iman itu hampir semua orang sudah memahami beriman, apalagi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi seringkali esensi daripada iman itu yang kemudian lewat dan luput. Sebab apa? Sebab sebagian orang hanya menganggap bahwa iman itu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah itu maknanya percaya bahwa Allah itu ada. Dia yang suka datang ke dukun, ya. Dia suka kalau dagang dia pakai pesugihan. Kalau ditanya, kamu nih datang-datang ke dukun, mana imanmu? Biar begini-begini saya tetap beriman kepada Allah. Ini ikhtiar, usaha. Ya. Nah, padahal yang namanya iman itu paling tidak mencakup 2 hal. Iman kepada Allah itu mencakup 2 hal. Yang pertama al-imanu biwujudihi, iman kepada wujudnya, wujud Allah Subhanahu wa taala. Tapi wujud dalam bahasa Arab itu jangan samakan dengan wujud dalam bahasa Indonesia. Sebab kalau kalimatnya saya katakan kita beriman kepada wujud Allah, wujud dalam bahasa Indonesia itu bentuk.
ya, mana wujudnya, mana bentuknya kan, wujudnya seperti apa. Yang dimaksud al-imanu biwujudihi itu adalah beriman bahwa Allah itu ada. Satu itu. Nah mungkin pada poin ini banyak, bahkan hampir semua muslim, bahkan boleh dikatakan semua muslim lah, iman kepada wujudnya Allah, beriman akan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi poin yang kedua, al-imanu biwahdaniyatihi, iman kepada wahdaniyahnya Allah, iman akan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan, satu-satunya ilah yang berhak untuk disembah, tidak ada ilah yang lain. Ini maknanya tauhid, ya. Nah banyak tadi yang beriman Allah itu ada. Maaf kalau cuma iman ke Allah itu ada, Abu Lahab, Abu Jahal, orang-orang Nasrani juga beriman bahwa Allah itu ada. Tapi yang paling penting itu setelah itu iman kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sedikit kita melihat sikap-sikap manusia di dalam keimanannya itu kan bermacam-macam. Saya coba bagi dalam 4 kelompok besar saja. Yang pertama ada manusia itu yang memang tidak mau beriman kepada Allah, tidak yakin dengan adanya Tuhan, ya. Bagi mereka Tuhan itu ya ilusi mungkin. Bagi mereka mungkin Tuhan itu yang enggak masuk akal mungkin, ya. Inilah orang yang disebut atau pahamnya ini paham ateis, tidak percaya dengan adanya Tuhan. Kelompok yang kedua, model yang kedua adalah mereka beriman tentang adanya Tuhan, tapi mereka bingung Tuhannya ini bagaimana. Jadi beriman kepada Tuhan tapi Tuhannya bukan Allah. Kalau tadi sama sekali tidak ada ya konsep yang namanya Tuhan itu tidak ada. Kalau yang kedua ini dia yakin adanya Tuhan tapi bukan Allah Tuhannya, entah apalah Tuhannya. Atau lebih jauh lagi, sekarang itu berkembang mereka yakin ada Tuhan tapi tidak yakin akan adanya agama. Yakin dengan adanya Tuhan bahwa bumi ini, dunia ini ada yang menciptakan makhluk, ya manusia ini ada yang menciptakan, tapi agama bagi kami omong kosong. Ini agnostik, ya, yang dikenal dengan agnostik di Eropa sudah, ya kalau kita tidak anak adalah atau bahkan banyak, ya mereka sudah ateisme itu kan sudah sangat terapuh, apa namanya, daya nalarnya sudah sangat terapuh. Nah, muncul kemudian agnostik itu, mereka beriman akan adanya Tuhan, percaya, tapi bagi mereka agama itu tidak. Nah kemudian yang ketiga, ada kelompok lagi yang mereka itu beriman kepada Tuhan dan yakin Tuhan mereka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi mereka juga masih percaya kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Ini namanya musyrik. Syirik itu perbuatannya musyrik ta'am, ya. Percaya kepada Allah tapi percaya juga kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini belum orang beriman ini yang ketiga ini. Nah ini bisa jadi memang mereka di luar Islam asalnya, seperti para penyembah berhala, ya. Kan orang-orang jahiliyah yang diperangi Nabi dulu percaya dengan adanya apa namanya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan mereka berdoa mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi mereka juga di satu sisi minta kepada Lata, Uzza dan sejenisnya. Atau ada yang mereka secara identitas itu muslim, tapi di dalam praktek kehidupan mereka masih banyak amaliyah syirik yang mereka lakukan, ya. Mungkin mereka kalau berzikir sama dengan kita mengucapkan la ilaha illallah, ya, sama
kalimat tauhidnya yang diucapkan pun sama, cuma itu tadi keseharian mereka masih akrab dengan perdukunan, benda-benda keramat, kuburan dan lain sebagainya. Ya, itu musyrik, belum beriman. Nah, yang keempat, tipe manusia yang keempat adalah mereka beriman kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang hak, yang benar. Inilah muwahhid atau ahli tauhid, dan kita hendaknya jadi yang keempat itu. Konsekuensi daripada tauhid itu adalah mengesakannya. Allah lah satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain. Nah, ya. Kalimat tauhid itu adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau kita sederhanakan apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah, iman kepada Allah itu adalah tauhid. Iman kepada Allah itulah la ilaha illallah. Jadi tidak bisa, tidak ada lagi kemudian cerita ungkapan bahwa dia itu beriman sih tapi masih mengerjakan kesyirikan. Nah, bingung kan kalau ungkapannya begitu. Yang namanya beriman itu betul-betul bertauhid. Karena yang namanya iman dan atau tauhid dan kesyirikan itu tidak bisa dicampurkan. Ya. Manakala ada iman, manakala ada tauhid, maka syirik harus lepas. Tapi sebaliknya, manakala ada kesyirikan, maka hapuslah nilai-nilai tauhid itu. Ya. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Ya. Ingkar kepada tauhid dan beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tauhid. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kalau kita katakan la ilaha illallah, nah, di tengah kita, kehidupan kita banyak juga yang belum memahami tentang la ilaha illallah ini dengan baik. Ada ungkapan tuh begini. Ada ungkapan begini ya, kurang lebih. Orang-orang musyrikin jahiliyah dulu, kenapa mereka menolak, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah itu? Jawabannya disebabkan mereka paham tentang makna la ilaha illallah itu. Makanya Abu Lahab, Abu Jahal itu kenapa dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Karena paham. Sebab begitu dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia harus meninggalkan penyembahan kepada Lata dan Uzza. Ya. Begitu dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia harus meninggalkan hukum-hukum jahiliyah, kembali hanya memurnikan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tanya ada di dalam Al-Qur'an, apa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukmal liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang kalian kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi kaum yang yakin? Sadar betul dia. Ya. Yang tadinya hukum jahiliyah harus pindah kepada hukum Islam, hukum Allah. Begitu dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia harus meninggalkan segala bentuk adat istiadat, segala bentuk keyakinan yang bertentangan dengan Islam, yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Kalau kita lihat di sabab nuzul, sebab turunnya wahyu surah Al-Lahab itu kan ceritanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mulai diperintahkan dakwah ta'ang-ta'angan di Makkah itu, beliau
mendakwahi kabilah-kabilah yang ada, suku-suku yang ada, dipanggil, dikumpulkan. Orang dulu dikumpulkan oleh Nabi cepat, karena Nabi itu Al-Amin, yang dipercaya. Nah, ketika mereka sudah berkumpul, lalu kemudian kalau bahasa saya gampangnya ini, Nabi sedang mengadakan tes uji publik respon atau survei respon penduduk Mekah terhadap Nabi, tingkat kepercayaan penduduk Mekah kepada Nabi. Dia dikatakan oleh Nabi, apabila aku katakan di balik bukit ini ada pasukan yang akan menyerang kalian, apakah kalian percaya? Serentak mereka mengatakan percaya. Ya, semua mereka mengatakan percaya. Lalu Nabi mengatakan, ya, itu sebuah pertanyaan, uji coba saja. Bukan itu yang aslinya ingin ditanyakan Nabi, tapi Nabi mengetahui mereka percaya, 100% mereka percaya. Tapi Nabi ketika itu mengajak mereka kepada kalimat La ilaha illallah, langsung 180 derajat berubah sikap mereka. Diwakili oleh Abu Lahab yang tadinya mereka percaya, tidak pernah mendapati Nabi itu dusta. Apa kata mereka? Kata Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad, alihaja jama'tana, cuma untuk inikah kau mengumpulkan kami? Nabi, bayangkan, Nabi disebut celaka, dibalas. Siapa yang balas? Allah Subhanahu wa taala. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Tabbat yada, celaka kedua tangan Abu Lahab, wa tab, dan celakalah, dua kali celakanya situ. Ya. Dikasih 1.000, angsulannya 2.000. Nah, itu ya. Hebatnya gitu. Nah, mereka mengetahui itu karena mereka menolak itu karena mereka paham. Orang dulu menolak la ilaha illallah itu karena mereka paham tentang makna la ilaha illallah. Orang sekarang banyak yang tidak paham tentang la ilaha illallah, sehingga mereka tadi setelah mengucapkan la ilaha illallah sepertinya biasa-biasa saja. Ada yang malamnya dzikir la ilaha illallah, besoknya datang ke dukun, ya. Malamnya dzikir la ilaha illallah, besoknya masih menjadi pembela pemimpin-pemimpin kafir, ya. Masih memusuhi syariat Allah Subhanahu wa taala. Malamnya mengucapkan la ilaha illallah, besoknya masih memusuhi ulama, ya. Masih melestarikan tradisi nenek moyang yang bertentangan dengan agama, bertentangan dengan Islam. Masih melakukan ritual kesyirikan, ya. Padahal la ilaha itu menolak dulu. Makanya disebut dengan an-nafyu. La ilaha illallah, la ilaha, tidak ada Tuhan. Kita tolak segala bentuk peribadatan, segala bentuk hukum dan perundang-undangan, segala bentuk ketaatan, segala bentuk pengabdian, kita tolak. Tidak ada. Illallah isbat, menetapkan kecuali hanya Allah saja. Ketaatan kita, peribadatan kita yang kita terima hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Itulah esensi daripada la ilaha illallah. Banyak orang kemudian menyangka la ilaha illallah itu hanya sebatas, ya, Tuhan saya adalah Allah Subhanahu wa taala, sebatas begitu. La ilaha illallah itu banyak orang menganggap maknanya seolah-olah tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kamu percaya Allah itu satu-satunya Tuhan? Iya, saya percaya Allah itu satu-satu Tuhan. Dipikirnya satu saja, yaitu tentang penciptaan saja. Padahal yang namanya ilah itu, Allah sebagai ilah itu Allah yang ditaati, Allah yang dipatuhi, Allah yang diibadahi.
Nah, maka untuk memudahkan saat ini, disitulah akhirnya para ulama ya, merumuskan tentang pembagian tauhid ini ke dalam 3 jenis pembagian. Karena banyaknya orang yang tidak paham, pada asalnya tauhid tidak dibagi-bagi, ya, tidak dibagi-bagi. Cuma ini merumuskan bab, dan itu dalam metodologi ilmu biasa, ya. Seperti dulu ya bahasa Arab ya begitu, tidak ada penjelasan, ada ilmu nahwu, ada ilmu sharaf. Baca Al-Quran mulai dulu tidak kemudian diajarkan tentang ilmu tajwid, ini hukumnya apabila ketemu ini, huruf ini ketemu ini, hukumnya ini. Karena dulu orang benar dan paham cara bacanya. Nah, untuk memudahkan pembelajaran, nah banyak yang tidak memahami hukumnya, dibuatlah rumusan-rumusan dalam bidang ilmu tersebut, ya, dalam berbagai macam disiplin ilmu. Nah, termasuk di antaranya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dalam masalah tauhid ini. Akhirnya para ulama membagi tauhid itu ke dalam 3 bagian. Tauhid rububiyah itu yang pertama, yang kedua adalah tauhid al-uluhiyah, yang ketiga adalah tauhid al-asma wa sifat. Yang pertama, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyahnya. Apa mengesahkan Allah dalam hal rububiyahnya? Itu meyakini bahwa Allah lah yang mencipta, Allah lah yang mengatur segala urusan, Allah lah yang memberi rezeki, Allah lah yang menghidupkan, Allah lah yang mematikan, dan segala macamnya. Nah, saya jelaskan singkat aja perinciannya pekan depan. Nah, sudah masuk waktu Isya. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Apa tauhid uluhiyah itu? Yakni mengesahkan bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan, satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Bedanya apa tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah? Bedanya, tauhid rububiyah adalah kita mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah, mencipta, memberi rezeki, segala macamnya, mengatur segala urusan, menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan. Kita yakini itu, semua kita yakini, namanya tauhid rububiyah. Sedangkan tauhid uluhiyah mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan kita. Apa perbuatan kita? Salat, berdoa, ya, kurban, melaksanakan syariat, semuanya kita tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak orang dalam rububiyah dia meyakini Allah mencipta, tapi dalam ibadahnya dia tidak mengkhususkan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya siapa pencipta, dia akan dengan lantang mengatakan Allah. Tapi di dalam praktek ibadahnya masih banyak kesyirikan yang dia lakukan. Nanti akan kita urai pekan depan. Tauhid al-asma wa sifat, yakni mengimani, meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang tinggi, sifat-sifat yang sempurna berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Ya, walaupun nanti ada kaedah-kaedah penting di dalam tauhid asma wa sifat ini. Nah, mungkin itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya ada sedikit tambahan pengetahuan, tambahan ilmu bagi kita, dan menjadikan kita lebih istiqamah di dalam beriman, di dalam tauhid ini. Karena iman dan tauhid inilah nanti yang akan menyelamatkan kita di kehidupan akhirat nanti. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gabunglah bersama gerakan Infak Peduli Dakwah. Hanya dengan mendonasikan dana Anda sebesar Rp50.000 setiap bulan, berarti Anda telah membantu syiar dakwah Islam hingga ke berbagai wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Karena dakwah tak harus ceramah.
kirim SMS atau WA Anda, ketik GIB Dakwah, kirim ke 0811 586 1331.